Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Jadi di sini kelompok kami, kelompok grup 28 akan mempresentasikan tentang tugas akhir dari kelas climate change, yaitu kita akan mempresentasikan apa saja yang kita dapat dan kita akan mempresentasikan untuk mengajak masyarakat luas untuk lebih peduli kepada krisis iklim. Ya, baik, kemudian di sini ada konten-konten yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada introduction yang berisikan latar belakang dan tujuan, kemudian isu dari climate change itu sendiri, ada penyebab dari krisis iklim dan lainnya, kemudian action, alasan kuat untuk bagaimana kita untuk menghadapi dari krisis iklim ini sendiri, kemudian solution atau solusi menghadapi krisis iklim. Jadi kita di sini juga akan membahas dan akan memberikan solusi dari apa yang sudah kita pelajari tentang bagaimana solusi-solusi yang akan kita tawarkan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan atau conclusion. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, izin kami memperkenalkan diri dari grup 28, yaitu pertama ada saya sendiri, Fajar Setiawan sebagai grup leader, kemudian membernya yang pertama ada Aditya Paramita, ada Zahra Pietri Nabila, ada Daden Darmawan, dan ada Dini Febriani. Ya, kemudian juga ada Dahlia Hafsari Sulaiman, Yunita Agnia, Muhammad Yusri Lutfi Fauzi, Firman, dan Noval Hisham S. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar kabar duka yang berdatangan dari bencana-bencana yang terjadi di seluruh dunia, seperti adanya banjir di Libya, kebakaran di Maui, kebakaran di Kanada, dan juga heat waves atau gelombang panas yang saat ini kami juga merasakannya. Bencana-bencana tersebut diduga diperparah atau diakibatkan oleh climate change atau perubahan iklim. Nah, apakah kalian tahu sebenarnya climate change itu apa? Pertama, kita masuk ke introduction atau latar belakang dan tujuan dari presentasi kami. Yang pertama masuk ke latar belakang. Jadi krisis iklim ini adalah kondisi darurat global yang disebabkan oleh peningkatan drastis suhu bumi, salah satunya akibat aktivitas dari manusia itu sendiri. Dalam bahasa yang lebih menarik, kita bisa mengatakan bahwa kita berada dalam kondisi darurat planet di mana tindakan yang kita ambil sekarang akan berdampak besar pada masa depan. Seperti cerita fiksi ilmiah yang menegangkan, manusia harus berjuang untuk menyelamatkan rumah mereka sendiri dari bahaya yang diciptakan oleh kegiatan mereka sendiri. Krisis iklim adalah cerita nyata di mana kita semua memiliki peran penting dalam mengubah plotnya menuju masa depan yang lebih baik. Dikutip dari pernyataan Sekjen PBB, yaitu Antonio Guterres, beliau mengatakan bahwa kita sudah bukan lagi di era yang namanya global warming, akan tetapi kita sudah memasuki era global boiling. Tujuan kelompok kami dalam presentasi kali ini yaitu untuk membangun awareness dan juga menggerakkan masyarakat untuk melakukan hal-hal sederhana dalam menghadapi krisis iklim. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang menjadi penyebab dari krisis iklim atau perubahan iklim. Baik, terima kasih kepada Saudara Zaha atas pemaparan terkait latar belakang dari krisis iklim itu sendiri, dan izinkan saya untuk menjabarkan beberapa penyebab dari krisis iklim. Oke, yang pertama adalah pemanasan global yang diakibatkan dari pelepasan gas-gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana, saat gas-gas ini masuk ke atmosfer, mereka akan menciptakan gas efek rumah kaca yang mempertingkat suhu bumi. Dan ini menyebabkan perubahan iklim yang tidak diinginkan seperti kenaikan suhu global, cuaca ekstrim, dan naiknya permukaan laut. Kemudian yang kedua adalah deforestasi lahan, yang merupakan suatu tindakan penggundulan hutan yang menyebabkan terlepasnya karbon yang tersimpan dalam pohon dan tanah. Ini pun juga dapat mengurangi kemampuan hutan dan ekosistem untuk menyerap CO2 dari atmosfer. Yang ketiga adalah penggunaan transportasi yang berlebihan. Mari kita lihat dalam beberapa tahun terakhir terkait meningkatnya penggunaan transportasi secara drastis. Penggunaan ini terutama dalam kota-kota besar yang menghasilkan banyak sekali pelepasan gas-gas emisi dari bahan bakar transportasi itu sendiri. Semakin banyak kendaraan yang beroperasi, semakin tinggi pula tingkat emisi yang dapat memperburuk krisis iklim. Selanjutnya, pemaparan terkait penyebab-penyebab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, yang keempat adalah aktivitas manusia juga sebagai salah satu penyebab terjadinya krisis iklim, seperti pembakar sampah,
dalam skala besar, penggunaan listrik yang berlebihan, serta limbah-limbah rumah tangga. Yang kelima, limbah industri pun menjadi salah satu penyumbang terbesar pelepasan gas-gas rumah kaca. Dan yang keenam, seperti pertambangan batu bara, minyak, dan gas alam, tidak hanya menghasilkan emisi secara langsung, melainkan menghasilkan emisi dengan skala besar sehingga membuat kerusakan di sistem dan iklim. Nah, mengapa climate crisis itu menjadi global threat dan kita harus melakukan tindakan pencegahan? Mungkin jawaban tersebut bisa dipresentasikan dalam visual di sini. Perubahan suhu global akan memberikan dampak terhadap 3 generasi, yaitu generasi tahun 1950, 1980, dan 2020, yang kemudian dampak ini juga akan dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya. Kemudian, dampak yang akan dirasakan apabila terjadi climate change. Yang pertama, kenaikan permukaan air laut. Mencairnya es di kutub dapat menyebabkan kenaikan permukaan laut yang dapat memicu banjir dan juga erosi pantai. Yang kedua, ada penyebaran penyakit. Mencairnya es di kutub dapat memicu penyebaran penyakit baru akibat terlepasnya serangga atau virus yang sebelumnya terperangkap di dalam es. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan satwa liar di lingkungan tersebut. Dan yang ketiga, itu hilangnya habitat. Mencairnya es di kutub dapat mengancam habitat satwa liar yang memicu kepunahan spesies. Inilah dampak dari perubahan iklim. Ada 3 yang di dalamnya yang memicu perubahan iklim. Perubahan iklim, mencairnya es di kutub dapat memperburuknya perubahan iklim dan memicu terjadinya perubahan cuaca yang ekstrim, seperti badai dan banjir. Selanjutnya, gangguan pada kehidupan manusia. Mencairnya es di kutub dapat memicu migrasi secara paksa untuk penduduk pesisir laut dan memperburuk erosinya pantai. Yang terakhir, untuk cuaca ekstrim, bisa mencairnya es di kutub dapat memicu cuaca musim dingin ekstrim di seluruh dunia. Hal ini yang didapat mempengaruhi kehidupan manusia dan satwa liar di lingkungan-lingkungan tersebut. Berdasarkan penjabaran sebelumnya, apakah sudah terlambat bagi kita untuk melakukan upaya dalam mencegah climate change menjadi lebih buruk? Ini bisa dibilang belum terlambat untuk melakukan upaya dalam mencegah perubahan iklim menjadi lebih buruk. Meskipun perubahan iklim telah menjadi masalah yang semakin mendesak, tindakan yang diambil sekarang masih bisa memiliki dampak positif yang signifikan. Namun, penting untuk diingat bahwa semakin lama kita menunda tindakan, semakin sulit dan mahal akan menjadi untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Harapannya masih ada untuk kita memperbaiki isu-isu yang ada melalui pengambilan tindakan sebagai berikut. Dalam melawan krisis iklim melalui tindakan-tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah langkah penting yang dapat diambil oleh setiap individu. Berikut beberapa solusi sederhana yang dapat diterapkan oleh masyarakat, yaitu mengurangi penggunaan plastik, hemat energi, transportasi ramah lingkungan, makanan berkelanjutan, daur ulang dan mendaur ulang, pemakaian air yang bijaksana, kebun dan pertanian rumah, pemilihan produk ramah lingkungan. Solusi sederhana selanjutnya adalah mengenai pendidikan dan kesadaran itu sendiri. Di mana dari pendidikan kita bisa meningkatkan pemahaman tentang isu-isu iklim dan bagaimana tindakan sehari-hari yang dapat mempengaruhi lingkungan. Kedua adalah selanjutnya adalah dukung inisiatif lingkungan. Bisa bergabung atau mendukung organisasi lingkungan yang mempromosikan memerangi perubahan iklim. Pemilihan produk listrik hijau. Selanjutnya adalah penanaman pohon. Ya, selanjutnya adalah mengurangi mengurangi konsumsi air botol plastik. Yaitu dengan menggunakan botol atau botol minum yang dapat diisi ulang sehingga dapat mengurangi pemborosan botol plastik. Selanjutnya adalah mengurangi pemborosan dan selanjutnya yang terakhir adalah mengelola sampah secara bertanggung jawab.
Nah, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa krisis iklim ini terjadi karena aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca dan meningkatkan suhu bumi secara tidak wajar. Oleh karena itu, perubahan suhu bumi ini akan mengancam kehidupan manusia dan juga kehidupan di bumi lainnya melalui cuaca yang ekstrim, hilangnya habitat yang mengganggu keseimbangan hidup dari manusia, hewan, hingga tumbuhan. Nah, untuk itu kita harus menghadapi krisis iklim ini dengan usaha memperlambat kenaikan suhu bumi yang bisa kita lakukan dengan berbagai aktivitas yang ramah lingkungan. Maka dari itu, marilah kita bersatu untuk menjaga lingkungan kita dari perubahan iklim yang semakin merusak. Kita memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif. Mulailah dengan tindakan kecil seperti mengurangi penggunaan plastik, hemat energi, menggunakan transportasi ramah lingkungan, dan mendukung sumber daya alam yang berkelanjutan. Masa depan planet ini ada di tangan kita, dan bersama-sama kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang. Mari kita jaga dan lestarikan lingkungan kita.